Selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 8 di pertemuan yang ketiga tanggal 22 Januari 2021. Harapannya Pak Guru menjumpa kalian semua kondisinya dalam keadaan sehat. Dan harapan Pak Guru bisa mengikuti pelajaran ini dari awal sampai akhir nanti dengan baik, agar bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat buat orang lain. Untuk mengawali pertemuan kita saat ini, kita awali dengan berdoa menurut cara dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa kita mulai. Materi kita hari ini adalah perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara bisa juga disebut dengan perdagangan internasional. Sebelum Pak Guru membahas lebih jauh tentang perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, Pak Guru mengingatkan kembali untuk anak-anakku kelas 8, kelak kalian memiliki karakter yang jujur. Ini barangkali dambaan semua orang, termasuk sekolah yang kita cintai ini. Setelah akhir dari proses pembelajaran ini, yang menjadi harapan adalah anak-anakku semua memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan yang dimaksud dengan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Kita masuk dalam pembahasan materi kita saat ini. Yang dimaksud dengan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah kegiatan menjual barang atau jasa antar dua negara atau lebih. Anak-anakku semua, dalam perdagangan antar negara terdapat beberapa istilah seperti ekspor, impor, eksportir, importir, valuta, dan devisa. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Guru ingin membahas satu persatu dari istilah itu. Yang pertama, ekspor adalah kegiatan pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang dilakukan oleh orang per orang, oleh sebuah lembaga, baik swasta maupun pemerintah. Impor adalah proses pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Juga sama, bisa dilakukan oleh orang per orang, oleh lembaga swasta, ataupun oleh lembaga pemerintah di luar negeri sana. Sedangkan eksportir adalah lembaga atau orangnya. Importir, lembaga atau orangnya yang melakukan kegiatan pengiriman barang dari luar ke dalam negeri. Jadi kalau eksportir, orang atau lembaga yang melakukan pengiriman barang ke luar negeri. Lalu terdapat istilah dalam perdagangan internasional ini adalah valuta. Valuta itu maknanya adalah uang asing, mata uang asing. Sehingga dalam perjanjiannya kita menggunakan mata uang asing negara mana. Dan yang sering berlaku di perdagangan internasional selalu menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Tidak tutup kemungkinan bisa juga menggunakan mata uang dari kedua negara yang memang awal memiliki kesepakatan. Selain valuta ada juga yang disebut dengan devisa. Nah, devisa itu adalah valuta asing tadi itu, uang asing tadi itu. Cuman ada dalam, kalau bicara devisa, ada dalam bentuk emas, logam mulia, ada dalam bentuk uang asing. Jadi tentu saja perdagangan internasional ini atau antar negara ini yang diharapkan adalah kita memperoleh devisa yang cukup banyak. Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor adalah yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen
barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Dan yang keempat, meningkatkan promosi. Nah, anak-anakku semuanya, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor ini tentu saja kebijakan dalam negeri kepada perusahaan-perusahaan yang menyiapkan barang-barang ekspor. Tentu saja hal ini bisa oleh lembaga swasta, bisa oleh lembaga pemerintah, baik swasta khususnya sifatnya personal maupun sebuah perusahaan. Juga menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, ini adalah kebijakan dalam negeri, yaitu tim moneter daripada pemerintah, khususnya Bank Indonesia. Sedangkan membuat perjanjian dagang internasional bisa dilakukan oleh pemerintah kita dengan pemerintah luar negeri, bisa juga dilakukan oleh orang per orang, dalam hal ini swasta atau lembaga swasta. Dan yang terakhir, meningkatkan promosi. Promosi yang dimaksud bagaimana manfaat atau kelebihan barang-barang yang kita miliki, sehingga nanti di luar negeri sana nanti memiliki pengakuan orang dengan kualitas barang yang kita kirim. Nah, sebaliknya juga, tentu saja promosi ini juga barang-barang impor itu sering dilakukan. Promosi ini tentu saja dilakukan dalam bentuk iklan, baik barang dari dalam negeri ke luar negeri maupun barang dari luar negeri yang ke dalam negeri. Faktor pendorong ekspor yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Sedangkan yang ketiga, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Nah, tentu saja faktor pendorong ekspor ini kita melihat apakah memang di luar negeri sana sangat dibutuhkan barang kita atau tidak. Nah, kalau barang itu memang sangat dibutuhkan, maka kita harus mencari kira-kira bagaimana tata cara kedua negara nanti untuk peluang itu kita bisa ambil. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang. Nah, di sini tentu saja bisa dilakukan oleh perorangan, bisa oleh lembaga pemerintah, bisa oleh lembaga swasta. Nah, keuletan ini, ketekunan kita, keaktifan kita, keagresipan kita untuk melihat peluang yang ada di luar negeri sana. Nah, kemudian kondisi sosial, kondisi ekonomi, politik suatu negara. Nah, tentu saja kondisi sosial ini artinya bagaimana kedekatan kita dengan negara tujuan nanti yang menjadi harapan. Kemudian bagaimana ekonomi negara itu dengan ekonomi negara kita. Tentu saja nanti kalau ada relevansinya, ya pasti kegiatan ekspor impor itu akan berjalan dengan baik. Kemudian bicara politik, yang kita harapkan adalah suasana kedua negara dalam keadaan aman. Tentu saja kita tidak mencari negara yang sedang konflik untuk melakukan kegiatan ekspor, karena nanti berdampak kepada resiko yang kita alami. Dari barang yang kita sudah bisa kirim, ternyata sampai di jalan, membawa pulang kembali, barang yang kirim dari luar negeri masuk ke dalam negeri, mengalami kehambatan masuk ke negara kita karena negara dalam keadaan tidak aman. Jadi harapan kita, kedua negara atau negara menjadi sasaran kita adalah negara yang kestabilan politiknya terjamin. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional memiliki manfaat. Yang pertama, memperoleh keuntungan, sudah pasti. Dalam hal ini yang menjadi target kita adalah devisa. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negeri. Jadi kita lihat di Indonesia kita ini, apalagi di daerah kita ini,
Begitu banyak barang-barang luar negeri yang kita rasakan, yang kita miliki. Termasuk sepeda motor yang kita miliki, mobil yang dimiliki oleh orang tua kita di rumah, dan yang dimiliki oleh teman-teman kita. Itu semua adalah produk luar negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Dan yang terakhir, terjadi transfer teknologi modern, di mana kita tahu negara kita sebagai negara sedang berkembang. Secara teknologi tentu saja sumber daya kita jauh lebih rendah. Masih kita membutuhkan teknologi dari negara-negara maju. Misalnya ya Amerika Serikat, ya Inggris, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang mendorong perdagangan antar negara itu salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tentu saja banyak juga hal-hal yang lain yang menjadi faktor pendorongnya. Anak-anakku semuanya, di akhir pertemuan kali ini, Pak Guru mengharapkan agar kiranya kalian bisa mengerjakan tugas yang Pak Guru kirim nanti di GCR. Kerjakan itu dengan baik dan lengkapi identitas kalian untuk mempermudah Pak Guru memeriksa pekerjaan kalian. Pesannya, kemanapun, dimanapun kalian berada, hindari kerumunan, selalu memakai masker, jaga kesehatan, dan tetap menjaga kenyamanan diri kalian sehingga kita semua dalam keadaan sehat. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Selamat sehat.